PGK atau penyakit ginjal kronik adalah kondisi ketika ginjal mengalami penurunan fungsi secara perlahan dan menetap selama kurang lebih 3 bulan. Ginjal berfungsi untuk yang pertama menyaring limbah dan racun dari darah, yang kedua mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit, yang ketiga mengontrol tekanan darah, yang keempat membantu pembentukan sel darah merah. Pada penyakit ginjal kronik, kerusakan terjadi bertahap dan permanen. Jika tidak dikontrol, dapat berlanjut ke gagal ginjal tahap akhir. Nah, pada tahap lanjut memerlukan hemodialisis atau HD atau bisa disebut transplantasi ginjal. Tahapan PGK yaitu stadium 1-5 berdasarkan nilai LFB atau lanjut filtrasi glomerulus. Stadium 1-2 kerusakan ringan sering tanpa gejala. Stadium 3 mulai muncul keluhan atau lemas bengkak. Yang stadium keempat penurunan berat badan. Stadium kelima gagal ginjal atau butuh hemodialisis. Tujuan edukasi yang pertama memperlambat progres penyakit, yang kedua mencegah komplikasi, yang ketiga meningkatkan kualitas hidup. Selanjutnya prinsip diet pasien gagal ginjal. Ada rendah garam atau natrium, mengurangi bengkak dan tekanan darah, hindari makanan asin, instan dan kalengan, lalu protein sesuai anjuran, tidak berlebihan. Pilih protein kualitas seperti telur, ayam, ikan dalam jumlah terkontrol. Lalu ada batasan kalium, hindari pisang, alpukat, jeruk, dan kentang berlebihan. Batasi fosfor, kurangi susu tinggi fosfor, dan makanan olahan. Lalu pembatasan cairan. Biasanya jumlah urin 24 jam kurang lebih 500 ml, termasuk kuah, es, buah berair. Tujuannya mencegah edema, mencegah sesak nafas, mencegah gangguan irama jantung akibat kalium tinggi. Kemudian, kepatuhan minum obat pada pasien ginjal kronis bertujuan untuk mengontrol tekanan darah, mengontrol gula darah jika diabetes mellitus, mengurangi beban kerja ginjal, mengatasi anemia, mengontrol kadar fosfat dan kalium. Kemudian penting minum obat sesuai dosis dan jadwal. Jangan menghentikan obat tanpa konsultasi dengan dokter. Hindari obat bebas, terutama obat nyeri NSAID. Yang selanjutnya yaitu ada pemantauan tanda bahaya. Pasien dan keluarga harus segera ke fasilitas kesehatan jika muncul seperti yang pertama, edema atau bengkak pada kaki, wajah, kelopak mata. Yang kedua ada sesak napas terutama saat berbaring. Yang ketiga ada penurunan jumlah urin yang sangat sedikit atau tidak keluar, dan penurunan jumlah urin menunjukkan bahwa fungsi ginjal semakin menurun dan tidak mampu menyaring darah dengan baik. Yang keempat ada kenaikan berat badan cepat, misalnya 1-2 kg dalam 2 hari. Kenaikan berat badan yang cepat pada pasien PGK bukan karena lemak, tetapi karena penumpukan cairan atau retensi cairan. Yang kelima ada lemas bergerak atau jantung berdebar. Selanjutnya yaitu lakukan kepatuhan kontrol dan terapi. Nah, jika sudah menjalani hemodialisa, yang pertama harus rutin sesuai jadwal, biasanya 2-3 kali dalam seminggu, dan yang dicek itu seperti tekanan darah, berat badan, lalu cek urin. Lalu yang kedua, jangan melewatkan jadwal. Yang ketiga, jaga kebersihan, akses area fistula. Yang keempat, hindari tekanan pada lengan akses. Lalu selanjutnya ada manfaat kepatuhan. Yang pertama, mengeluarkan racun dan cairan berlebih. Yang kedua, mencegah komplikasi. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas hidup. Keberhasilan pengelolaan PGK sangat bergantung pada 1. Pemahaman pasien tentang penyakitnya. 2. Kepatuhan terhadap pengobatan yang dijalani. 3. Disiplin diet dan pembatasan cairan. Yang keempat, deteksi dini tanda bahaya. Lalu yang terakhir, rutin kontrol dan terapi. Nah, dengan kerjasama antara pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan, progresivitas penyakit dapat diperlambat dan kualitas hidup tetap terjaga. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya perawat Alia, perawat yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya bisa disebutkan namanya. Saya Dina Sus. Oke, jadi Ibu Dina ya. Ibu Dina usianya berapa Ibu? 58 tahun. Usia 58 tahun. Jadi Ibu Dina usia 58 tahun. Baik Ibu, pada hari ini saya akan menjelaskan atau mengedukasi Ibu terkait penyakit ginjal kronis dan juga bagaimana sih kita mengelolanya setiap hari. Baik, saya juga ingin tahu lebih jelas tentang penyakit yang saya alami. Nah, di sini saya ada poster Ibu mengenai penyakit ginjal kronis. Nah, perlu Ibu ketahui nih, jadi penyakit ginjal kronis ini adalah
penyakit yang dimana fungsi ginjal kita itu menurun. Nah, ginjal itu kan berfungsi untuk menyaring darah, mengatur kadar garam, air, dan juga zat sisa yang di dalam tubuh. Kalau fungsinya menurun itu jadi bagaimana ya? Nah, kalau fungsinya sudah menurun, nah lama-lama apabila tidak dapat dikontrol atau dikendalikan, tubuh itu dapat mengalami penumpukan cairan, garam, dan juga zat-zat sisa berbahaya. Nah, itu dapat mengakibatkan pemantauan tanda bahayanya terjadi luka atau edema di bagian kaki, wajah, dan juga perut ibu. Itu dapat mengalami sesak nafas, kemudian ada penurunan urin, terjadi lemas berat, dan juga mual dan muntah. Nah, PGK itu emang tidak dapat disembuhkan, akan tetapi dapat dikendalikan dengan cara minum obat, diet, dan juga terapi rutin. Contohnya yaitu cuci darah atau hemodialisa jika diperlukan. Nah, ibu juga harus rutin dalam minum obat ya ibu, dikarenakan obat ini dapat menurunkan tekanan darah, melindungi ginjal, atau mengurangi kadar gula dan juga kolesterol. Kalau saya lupa minum obat gimana ya? Nah, kalau misal ibu lupa minum obat, nah ibu tuh dapat menyesuaikan dosis dan juga jadwal. Nah, ibu dapat menggunakan alarm atau pengingat, atau mungkin keluarga juga dapat mengingatkan ibu untuk minum obat tepat waktu. Nah, kalau misal ibu lupa minum obat atau tidak minum obat secara teratur, itu dapat mengakibatkan fungsi ginjal ibu itu dapat semakin menurun, kemudian dapat tekanan darahnya dapat naik, terus ada komplikasi lain seperti adanya pembengkakan dan sesak nafas yang meningkat. Jadi, minta tolong untuk obatnya itu dapat diminum pagi dan sore hari sesuai dengan resep yang sudah dijanjikan. Jangan sampai kalau misalnya ibu sudah merasa enakan, itu sudah di stop, itu bukan berarti begitu ya Bu. Jadi obat itu tetap diminum hingga habis. Nah, selain dari obat, diet itu juga penting ya Ibu untuk pasien dengan penyakit gagal ginjal kronis ini. Nah, Ibu, apabila Ibu senang dengan makanan-makanan yang asin, Ibu itu dapat membatasi garamnya. Dapat membatasi garam, misal Ibu suka makan ikan asin, itu dapat dibatasi. Boleh saja, tapi setiap harinya itu mungkin dapat 1 potong, itu saja. Nah, itu dapat menghindari makanan-makanan yang instan atau siang saji ya. Nah, untuk protein ini Ibu masih boleh makan makanan seperti ayam, daging itu boleh. Tetapi dibatasi juga untuk setiap harinya mungkin Ibu dapat makan kurang lebih 1 potong atau sekitar 50 gram saja. Nah, untuk hal ini sendiri, kalau misalnya Ibu suka makan makanan buah gitu ya, Ibu dapat menghindari pisang, jeruk, dan juga tomat. Atau Ibu tuh bisa diganti juga dengan apel, baiknya makan apel saja, Ibu suka buah-buahan. Nah, untuk selanjutnya Ibu dapat membatasi adanya fosfor seperti soda dan olahan. Ibu dapat jangan minum yang bersoda. Mungkin bisa diganti dengan susu, tapi susunya itu yang rendah fosfor. Nah, selain dari diet, kita juga harus membatasi cairan. Dan cairan itu seperti air, teh, susu, Ibu makan yang kuah, atau mengonsumsikan yang ada es batu, itu juga harus dibatasi karena seperti yang dokter katakan, kita dapat menghitung cairan urin kita dalam sehari dan juga ditambah dengan 500 ml yang kita konsumsi. Jadi apabila Ibu mengkonsumsi makan atau buah-buahan itu atau minuman yang cairannya itu harus dibatasi. Nah, itu ketika malam juga sebelum tidur kalau bisa jangan minum yang banyak karena itu akan mempengaruhi ginjal Ibu atau Ibu dapat sering kencing di malam ini. Wah, berarti saya juga harus ikut itu nggak ya? Ya,
Ya, ibu dapat menghitung setiap harinya. Nah, ibu itu dapat menggunakan sendok atau mangkuk dengan ukuran yang standar untuk takarannya ibu. Jadi ibu nanti dapat menghitung ketika ibu makan buah itu kira-kira berapa potong dan ibu bisa minum berapa mili air. Nah, itu nanti ditambahkan dengan setiap seharinya itu. Nah, nanti ibu semisal ibu mengkonsumsi minum dan makanan kurang lebih 500 ml, nah maka yang keluar atau urin itu juga harus kurang 500 ml seperti itu. Nah, apabila ibu itu terjadi bengkak di wajah, di kaki, maupun di perut, terus itu ada sesak nafas, mungkin itu kan bisa aja ada cairan yang menumpuk di baru-baru. Terus ibu merasa lemas yang sangat berat atau terjadi pemberutan, ibu bisa segera ke dokter saja untuk diperiksakan. Dan ibu juga setiap harinya itu jangan lupa untuk menimbang berat badan harian. Nah, dapat kontrol rutin tekanan darah seperti itu ya Bu. Nah, untuk jangan lupa juga jangan sampai terlewat ketika ibu dari cuci darah atau ibu dialisa itu sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh dokter. Baik ibu, apakah dari penjelasan dari edukasi saya ibu mengerti mengenai hal tentang penyakit ginjal kronik ini? Baik, saya sudah tahu lebih jelas tentang penyakit yang saya alami ini dan kedepannya juga saya akan menjadi lebih di situ. Ya, baik ibu. Harapan saya ibu setelah saya memberikan edukasi ini, ibu dapat mengerti, ibu dapat menerapkan di setiap harinya. Cepat sembuh ibu, sehat selalu.